Apa sih arti sebuah brand? Jadi buat teman-teman yang mau bikin brand atau sedang memiliki brand atau sedang memperjuangkan untuk brandnya tetap konsisten, kita harus tahu dulu brand itu apa. Jadi brand itu dipandang sebagai salah satu aset perusahaan yang paling berharga. Saya tulis di sini most valuable assets. Why? Karena let's say mungkin kayak kita 10 tahun lagi, 15 tahun lagi bisa dijual, kita bisa dapat dana, kucuran dana dan lain sebagainya yang kita tahu kayak Tokopedia ya, dia diakuisisi oleh SoftBank, dia menjual brand ownership, dan kemudian Pak William Tanujaya cerita akhirnya sahamnya dia menurun, tapi brand itu bisa dijual. Jadi menurut saya sebuah perusahaan itu aset yang paling tertinggi itu adalah brand gitu, karena itu mewakili wajah perusahaan. Itu dari apa? Dari logo, dari kalau kalian lihat logo yang ini seperti background saya ini kan ya, bundar ada tulisan DR, aku nggak perlu ada tulisan karena saya pakai logo itu aja, orang udah tahu oh ini logo Dr. Soap gitu. Terus saya pakai slogan seperti yang tadi, Dr. Soap is a lifesaver, itu kayak terngiang-ngiang di mana-mana. Itu pesan yang mau saya sampaikan. Terus brand itu juga menceritakan story atau perjalanan, aim, tujuan, lalu journey ya, apa yang dilewati atau SWOT-nya apa dalam membangun sebuah bisnis. Kemudian juga itu sebagai tanda yang dikenali, yang diasosiasikan ke publik gitu. Jadi kalau kita ngomong soal brand, itu adalah brand itu kita tuh mesti mengidentify mereknya itu apa dan bagaimana brand kita kepingin dilihat oleh publik. Ada 3 teman-teman yang buat saya sangat saya jaga dalam semua lini bisnis saya. Yang pertama adalah brand awareness, kesadaran akan sebuah merek gitu ya. Terus kemudian trust, kepercayaan, dan yang terakhir adalah, yang paling penting adalah reputasi. Kalau 3 ini kalian cuma punya brand awareness tapi nggak punya reputation atau bad reputation, itu juga nggak bisa. Jadi 3 hal ini tidak bisa dipecah gitu. Saya punya quote yang menarik dari Howard Schultz. Di situ dikatakan bahwa jika orang percaya bahwa mereka berbagi nilai dengan perusahaan, maksudnya if people ini maksudnya customer. Oke, jadi kalau misalnya customer itu seneng sama sebuah brand dan dia merasa deket banget value-nya tuh satu visi, satu jalan dengan brand tersebut, maka bisa dipastikan 100% mereka itu akan loyal sama brand itu. Contoh, ada orang suka dengan value-nya Dr. Soap yang meng-highlight ingredients